Bullying terjadi kembali. Bullying terjadi di mana-mana. Tapi kenapa dan apa penyebabnya bullying ini bisa terjadi dan sangat marak di lingkungan sekolah? Saya mengambil kasus bullying dari kompas.com. Seorang siswa baru mengalami bullying dan juga pengeroyokan. Langsung saja kita bahas. Let's go. Korban bullying yang bernama inisial WV ini berumur 12 tahun dan jadi korban bullying dan juga pengeroyokan yang ada di SMPN 3 Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban sampai meminta pindah sekolah meskipun sudah berdamai dari pelaku yang melakukan bullying tersebut. WV menjadi korban bullying dan pengeroyokan oleh belasan senior pada hari Jumat di lingkungan sekolah yang terletak di Desa Semberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Ketika berlangsungnya program masa pengenalan sekolah atau kita biasa sebut yaitu MPLS. Tidak hanya mengalami trauma dan psikis, WV ini juga mengalami luka-luka yang ada di tubuhnya di saat WV ini mengalami pengeroyokan. Cukup miris teman-teman, padahal saat masa MPLS itu adalah masa yang sangat senang dan juga masa pengenalan mereka terhadap sekolah. Namun sayang sekali mereka harus mengalami namanya bullying oleh senior-seniornya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Momon Suwito Protomo, mengatakan bahwa Polres Blitar berhasil menyelesaikan penanganan kasus tersebut dengan diversi atau penyelesaian di luar peradilan pidana. Nah, menurut AKP Momon, salah satu syarat diversi adalah adanya perdamaian antara pihak pelopor dan tidak pelopor, pihak pelopor dan pihak terlapor. Pelapor maupun korban memberikan maaf dan tidak mempersoalkan lagi perkara secara hukum. Nah, menurut AKP Momon tersebut ada 14 pelaku dan itu masing-masing teman-teman masih berumur 13 dan 14 tahun. Sangat cukup miris di saat umur-umur yang sedang berproses untuk menjadi dewasa harus mengalami yang namanya trauma dan psikis dan juga luka-luka di tubuhnya di saat mereka ingin bersekolah dan bersemangat, namun mereka mengalami hal tersebut. Dan apa sih pendekatan yang paling cocok? Untuk kasus tersebut, pendekatan krisis menjadi sangat penting karena korban sudah pada titik trauma hingga meminta pindah sekolah. BK harus segera menangani kondisi psikologis korban agar tidak semakin parah. Misalnya dengan konseling individual, sportif konseling, dan krisis intervention. Setelah itu, remedial approach juga dibutuhkan untuk memulihkan kondisi korban agar kembali percaya diri, serta memberikan pembinaan pada pelaku agar memahami dampak tindakannya dan mengubah perilakunya. Jadi, BK harus mengawasi anak tersebut. Namun lebih lanjut, apa peran BK yang harus dilakukan saat mengalami kasus tersebut? Let's go. Peran BK dalam kasus bullying di SMPN Blitar ini paling utama adalah jadi penolong pertama untuk si korban, karena korban sudah sampai ingin pindah sekolah dan juga mengalami trauma dan psikisnya. BK harus cepat turun tangan dengan konseling krisis supaya anak tersebut merasa aman dan tenang lagi. Setelah itu, BK juga bisa membantu korban bangkit lewat pendampingan terus-menerus, sekaligus menegur dan membina pelaku supaya sadar kalau tindakannya salah dan tidak diulangi kembali. Selain itu, BK punya peran penting untuk buat pencegahan. Caranya dengan
bikin suasana sekolah yang ramah, bikin kegiatan yang menumbuhkan empati, kerjasama, dan saling menghargai. Jadi peran BK bukan cuma memadamkan masalah sesaat, tapi juga membangun budaya sekolah yang sehat biar bullying itu tidak terjadi dan terulang kembali. Namun, BK pun tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh support dari segala elemen yang ada di sekolah, seperti sekolah-sekolah, orang tua, maupun staf-staf yang ada di sekolah. Jadi, buatlah lingkungan yang aman untuk sekolah, karena lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat para siswa juga berproses dan bertumbuh dengan baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.